Secara sederhana, majas adalah penggunaan kata bukan pada makna aslinya, tapi pada makna kiasan. Tujuannya supaya pesan yang disampaikan lebih hidup dan lebih mudah dipahami. Dalam majas, ada dua unsur penting. Yang pertama, alaqah, yaitu hubungan antara makna asli dan makna kiasan. Yang kedua, qarinah, yaitu petunjuk yang membuat kita tidak boleh memahami ayat itu secara harfiah. Kalau tidak ada dua unsur ini, maka sebuah kata tidak bisa disebut sebagai majas. Sekarang kita masuk ke majas lugawi. Majas lugawi adalah majas yang terjadi pada kata dan terbagi menjadi dua, majas mursal dan istiarah. Pertama, majas mursal. Majas ini tidak memakai penyerupaan, tapi memakai hubungan lain, misalnya bagian dan keseluruhan. Contohnya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 19. Ketika disebutkan orang memasukkan jari-jari ke telinga mereka, padahal yang dimaksud tentu hanya ujung jari. Gaya bahasa ini dipakai untuk menegaskan sikap keras kepala mereka yang menolak kebenaran. Kedua, istiarah. Istiarah adalah majas yang memakai penyerupaan, tapi tanpa kata pembanding. Contohnya terdapat pada Quran Surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya di sini bukan cahaya fisik, tapi petunjuk dan hidayah Allah. Yang istiarah makna yang abstrak tidak terasa lebih dekat dengan kehidupan kita. Sampai di sini, itulah penjelasan singkat tentang majas dan majas lugawi. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kalista Safa Salsabila. Selanjutnya ada majas akli. Majas akli adalah majas yang terjadi pada penyandaran perbuatan, bukan pada kata, yang artinya suatu perbuatan itu disandarkan kepada sesuatu yang bukan pelaku sebenarnya, karena ada hubungan makna di dalamnya. Contohnya itu terdapat dalam Quran Surah Yusuf ayat 82. Yang artinya tanyakanlah kepada negeri tempat kami berada. Nah, yang dimaksud di situ bukan tentang negeri atau bangunannya, tetapi tentang penduduk negeri tersebut. Ini yang disebut dengan majas akli. Contoh lainnya itu ketika Al-Quran menyandarkan suatu perbuatan langsung kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah penguasa utama atas segala peristiwa. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh praktis majas dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Yang menyebutkan istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Kata pakaian di sini adalah majas. Kenapa? Karena yang dimaksud itu adalah suami dan istri berfungsi sebagai pelindung, penutup aib, dan pendamping hidup satu sama lain. Dengan satu kata, Al-Quran itu mampu menyampaikan makna yang sangat luas dan mendalam. Kajian majas sangat relevan dalam kehidupan modern. Ia juga mengajarkan kita untuk tidak memahami Al-Quran secara kaku, tetapi memahami pesan di balik bahasa. Majas itu membantu kita dalam menangkap keindahan, kedalaman makna, dan nilai-nilai spiritual Al-Quran, sehingga pesan wahyu tetap hidup di setiap zaman. Sebagai kesimpulannya, majas merupakan bagian penting dari balaghah Al-Quran yang berfungsi memperindah bahasa dan memperdalam makna. Dengan memahami majas lughawi dan majas akli, kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih bijak, kontekstual, dan utuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.